kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten Bapak, mohon izin di sela-sela kesibukan Bapak selaku kepala sekolah, saya Bapak ada tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, pada tugas saya di modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di samping saya belajar melalui LMS, Pak, saya juga mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembelajaran saya di modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam hal ini sekali lagi terima kasih Bapak telah mengizinkan saya, padahal banyak kesibukan tentunya Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, dalam pertemuan ini saya ingin menggali Pak atau belajar langsung ke Bapak selaku kepala sekolah yang tentunya sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah. Saya ingin belajar dari pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah alami sampai saat ini. Nah, untuk itu menurut Bapak sebagai seorang pemimpin apa saja Pak yang diperlukan untuk menjaga apa istilahnya tuh kestabilan di sekolah yang Bapak pimpin? Sebagai seorang pemimpin itu apa saja Pak yang harus disiapkan? Terima kasih kepada Pak Darmadi selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah saya juga selaku kepala sekolah sangat bersyukur ada teman kerja saya di SD ini yang mau untuk ikut berperan aktif dalam program pemerintah pada kegiatan. Dan seperti tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Adi Darmadi tentang kestabilan Pak ya. Iya. Nah, memang kalau kestabilan itu artinya kita seolah-olah harus berimbang segala sesuatu Pak ya. Nah, memang langkah kepala sekolah ini dalam mengambil tindakan-tindakan ini ujungnya itu betul Pak, harus ada kestabilan. Tuh, sebab kalau tidak stabil otomatis akan ada sesuatu yang boleh dinilai itu nanti berakibat kurang baik dari segi apapun Pak. Tapi kalau nanti suatu keputusan itu diambil secara stabil, tentu ada beberapa hal yang sebelumnya harus kita persiapkan, harus kita pertimbangkan itu Pak. Nah, tentu saya selaku kepala sekolah memang semua manusia itu hidup adalah belajar Pak ya. Tetapi walaupun belajar, posisi kita ada di mana sebagai apa itu juga sangat berpengaruh. Tuh. Apalagi selaku kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan yang namanya kestabilan ini ya harus benar-benar menjadi perhatian yang lebih besar gitu Pak, supaya nanti langkah kita ke depan ini ya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, untuk itu mungkin ya pandangan saya juga mungkin berbeda dengan rekan-rekan yang lain, dengan teman-teman yang lain, tetapi ya seingat saya tuh ya langkah kita tuh sebelum mengambil keputusan ya tentu kita ini harus mengetahui apa dulu masalah tersebut Pak. Nah, jadi kita masalah ini apa, kita cari latar belakangnya tuh. Cari latar belakangnya tuh. Nah,
setelah itu kemungkinan kita setelah mengerti latar belakang, kita identifikasi apa-apa langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan yang dimaksud gitu Pak. Iya. Tuh. Nah, tentunya kan Pak ya, Iya. dalam setiap sekolah atau lembaga-lembaga yang lain, masalah itu tentu datang. Iya. Nah, selama ini bagaimana menurut Bapak, apa yang dapat Bapak identifikasi dari masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Menurut Iya, Bapak bagaimana mengidentifikasinya? Nah, etika ya, etika itu perilaku yang baik Pak ya, itu dilema. Berarti seolah-olah ini menggambarkan ada suatu keputusan yang saya ambil, tetapi keputusan ini baik, Iya. ini baik Pak ya. Betul. Ya bisa mengarah ke demikian gitu, ya Betul, kurang Pak. lebih ya, Iya. benar atau salah kurang ini juga lah, tapi Betul, itu. seperti itu. Nah kalau tadi dilema moral otomatis kebalikannya, yang satu baik, yang keduanya mungkin ya kurang baik lah, ya kurang baik walaupun bukan salah, tetapi Iya. kurang baik lah. Nah tentu ya kalau hal demikian otomatis ya mungkin kalau dilema moral kita mungkin ya lumayan mudah untuk mengambil suatu keputusan yang kira-kira stabil langkah ke depannya gitu Pak ya. Nah tetapi kalau dilema Bujukan moral. ya bujukan dilema yang pertama dilema Etika bukan moral. Dilema etika, Pak. Ya dilema etika itu ya karena ini baik, nah tentu itu harus kita pertimbangkan sebenarnya sebaik-baiknya, sebab walaupun ini baik, tetapi kita harus benar-benar bisa memilih yang lebih tepat gitu Pak. Tuh, mungkin ini bisa diambil dari beberapa segi gitu Pak. Mungkin dari segi biaya, tuh, mana biaya yang lebih ringan. Dari segi waktu, mana waktu yang lebih cepat gitu Pak. Tuh. Dari segi kesukaran, mana yang mudah, mana yang sukar gitu. Tetapi walaupun lebih mudah, lebih ringan dia, tapi itu belum tentu keputusan itu menjadi lebih baik gitu Pak. Tuh. Nah makanya ya mungkin ada aspek-aspek yang lain, cuma ya sementara itu ya dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi tingkat kesukaran gitu. Tuh, atau mungkin dari segi estetika juga gitu, dari segi hasil gitu. Nah itu harus kita pertimbangkan kira-kira ke poin-poin itu ya kita nanti kita ramu. Kita rundingkan Pak, mungkin kalau sesuatu ini dalam benak saya ini rasanya kurang puas, mungkin saya juga akan mengambil rekan yang saya pandang mampu cakep gitu, ataupun bisa memberikan masukan tambahan sehingga keputusan yang saya ambil ini ya boleh dibilang nantinya tuh benar-benar valid, benar-benar bagus, dan ini memajukan untuk sekolah itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya, Pak. Iya. Tapi Yang dilema etika ya. Iya, mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, menurut Bapak dalam pengambilan keputusan seperti ini itu bagaimana, Pak? Ya, benar Pak. Kembali lagi ini sesuatu yang baik dengan baik gitu Pak ya. Nah, sebab yang namanya kata bahasa baik itu kata sifat Pak ya. Sifatnya relatif, dari mana segi kita memandang. Tuh. Belum tentu yang kita pandang baik oleh orang lain juga dipandang baik gitu Pak ya. Tuh. Tetapi walaupun demikian, yang namanya baik secara rahasia, secara umum kalau semua orang memandang baik, insya Allah baik itu pasti yang lain juga baik tuh. Nah, ini kembali ke hal demikian. Nah, tentu dalam hal ini kita juga lebih baik, Pak. Lebih baik yang namanya mengambil keputusan, ya apalagi ini suatu lembaga, Pak ya. Tuh, kita punya rekan kerja, kita punya teman kerja, punten Pak. Ya kita di sekolah, saya selalu berupaya. Yang ada di sekolah ini bukan saya anggap bawahan, Pak. Saya anggap rekan kerja, tim kerja. So, kita ini adalah tim untuk memajukan sekolah, bukan atasan, bukan bawahan, Pak. Supaya Pak, ya rasa nilai kekeluargaannya itu lebih terasa gitu. So, kalau sudah terjadi nilai kekeluargaan, insya Allah langkah-langkah kita ini enak Pak. Ngobrolnya,
terus ya menjalankannya, terus melihat hasilnya atau dan sesuatu itu akan lebih nyaman lah insya Allah. Nah makanya ini juga perlu ya kita juga masukan Pak ya, dari apa dulu masalah ini tuh, masalah misalkan tentang suatu kegiatan kepramukaan, tentu saya akan berkoordinasi dengan teman yang menguasai di bidang kepramukaan tuh. Masalah ini kaitannya dengan masalah agama, tentu saya akan ngobrol lagi, konfirmasi, minta masukan, minta sarannya tuh dengan ya guru atau rekan yang di bidang agama. Semua bidang ya, walaupun ya tadi saya jelaskan, iya Pak ya, ini juga bagus. Kalau saya ambil langkah begini, kemungkinan begini. Kalau saya ambil langkah yang ini, kemungkinan demikian tuh. Nah, ayo kita nanti ngobrolkan kira-kira mana nih yang kira-kira ya lebih memuaskan hasilnya. Walaupun semuanya baik dan baik. Kalau baik itu insya Allah hasilnya memuaskan. Cuma di antara yang baik ini pasti kalau kita ambil yang lebih tepat lagi, insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan lagi gitu Pak. Yang Ya, terbaik, seperti Pak. itu. Iya gitu. Nah, apa selanjutnya Pak? Sekarang langkah-langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan Pak? Langkah-langkahnya. Iya. Nah, baik. Nah, kalau langkah mengambil keputusan memang Pak, tidak semua keputusan itu ya kita selalu urunkan. Tergantung jenis apanya dulu gitu. Nah, kalau sesuatu keputusan itu saya perlu pertimbangkan dengan dengan teman-teman, ya tentu akan saya lakukan. Nah, misalkan tadi ya kita minta masukan dari rekan-rekan. Nah, otomatis apalagi kita nggak perlu cukup dua, ya kita runding secara klasikal dalam rapat tuh. Tetapi jelas sebelumnya kita sebelum melaksanakan rapat tentu teman-teman yang akan saya ajak rapat itu beri masukan dulu. Ini poinnya, masalah ini nanti kita rundingkan. Sebab kalau kita duduk bareng, tahu masalahnya sudah saya sodorkan, insya Allah nanti mereka sebelum hadir dalam pertemuan sudah punya gambaran langkah apa, tindakan apa, keputusan apa gitu Pak. Tuh, nanti untuk bisa dilaksanakan. Tuh. Itu kalau yang misalnya sesuatu yang keputusan itu ya skala yang besar lah. Tetapi kalau keputusan kecil ya saya ke sekolah wajar ya punya wewenang. Ya, tetapi tetap ya kita tetap nilai rasa kekeluargaan tetap kita lebih utamakan. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, tadi langkah-langkahnya Bapak itu disebutkan tentunya melibatkan rekan kerja yang lain dalam pengambilan keputusan Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak yang paling efektif Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kembali Pak, kasus D5 etika ini, Iya. yang paling efektif menurut Bapak gimana dalam pengambilan keputusan ini? D5 etika yang paling efektif Pak ya. Ya. Jadi mana yang paling efektif Pak ya? Ya sebetulnya mengambil keputusan itu ya kalau menurut saya itu bagaimana ya? Tidak ada yang kurang efektif maupun lebih efektif gitu Pak. Itu menurut pandangan saya gitu Pak ya. Jadi tergantung suatu masalah tersebut gitu Pak ya. Tuh. Jadi memang kadang-kala masalah ini lebih efektifnya dengan demikian. Masalah ini kalau dikerjakan dengan begini mungkin kurang efektif Pak. Jadi ya untuk mengatakan bahwa ini lebih efektif itu ya dalam suatu masalah itu ya mungkin ada, tetapi secara klasik secara umum ya kadangkala yang lebih efektif itu ya kita harus harus mengerti permasalahan tersebut gitu Pak. Jadi tergantung permasalahan yang ada gitu. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan ketika Bapak itu mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus D5 etika yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Ya pandangan saya kalau tantangan kita mengambil keputusan yang baik dengan yang baik ya tadi Pak, ya kita harus benar-benar jeli ya, harus benar-benar jeli
mana keputusan ini kira-kira menghasilkan suatu keputusan yang nanti langkah kedepannya ini lebih dari keputusan yang ini kalau yang diambil gitu Pak. Itu Pak. Jadi itu harus mengidentifikasi, harus mengerti keputusan mana kira-kira kalau yang ini diputuskan ini nanti langkah kedepannya lebih baik dari keputusan yang satunya tuh Pak. Begitu. Lain kalau kita bedanya dengan tadi dengan dilema moral gitu Pak ya, itu ya mudah lah ya yang jelas yang ini mah jelek, yang ini mah bagus itu ya. Kita mungkin ya belum tentu itu juga yang bagus kita ambil, tapi yang jelek kita tinggalkan ya, tergantung bagaimana kita memandang sebetulnya tuh Pak. Iya. Nah, selanjutnya Pak, masih dalam kasus dilema etika. Apakah menurut Bapak tuh dalam mengambil sebuah keputusan dijadwal apa langsung pada saat itu ada masalah bisa diambil keputusan tersebut? Nah, iya. Ini ya semuanya bisa kita ambil Pak. Ya. Kalau keputusan itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih banyak, bahkan bisa boleh dibilang suatu masalah ini bisa mengkaitkan dengan orang banyak, tuh mungkin kita harus ada proses Pak. Harus ada proses. Kasusnya berat Pak ya? Iya, sebab kalau kita hal demikian kita langsung tindak putuskan, khawatirnya keputusan yang saya ambil ini bukannya menambah baik suatu masalah, tapi memperburuk masalah gitu. Tetapi kalau masalah itu dilihatnya ringan atau untuk kita sikapi, ya insya Allah ya secara saat itu juga ya bisa kita bisa ambil keputusan gitu. Apalagi mengingat mungkin waktu ya sudah dekat ataupun ya sesuatu ini harus segera diputuskan, otomatis ya itu harus segera diputuskan itu. Nah kemudian Mbak, mengenai faktor-faktor apa menurut Bapak yang dapat mempermudah Pak, atau dapat membantu Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan? Faktor-faktor Pak ya, ya memang kalau faktor sebetulnya itu bisa faktor intern Pak, bisa faktor eksternal gitu ya. Jadi ya intern ini ya terutama ya skill kita, kemampuan kita gitu Pak ya. Mungkin kalau background kita seorang pemimpin ini sebelumnya ya Pak ya adalah sering menghadapi suatu masalah-masalah. Nah, sebab kalau sering menghadapi suatu masalah-masalah otomatis dia punya pengalaman banyak ya, punya pengalaman. Nah, di situ tentu akan juga sangat membantu gitu Pak ya. Tuh. Makanya ya memang bukan ya jadi kepala sekolah itu punten Pak ya pasti yang namanya masalah itu pasti ada gitu. Bagaimana cara kita menyelesaikannya, kira-kira ya langkah kita ini ya bisa dimengerti oleh orang lain gitu Pak. Tuh. Nah, yang keduanya faktor eksternal, tentu ini faktor dari luar gitu Pak ya. Nah, kita bisa ambil dari lingkungan, bisa dari rekan kerja ataupun sarana yang ada yang kira-kira bisa terkait, bisa membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan-masalah tersebut gitu Pak. Tuh, gitu. Oke Pak. Yang terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jelas ya, apalagi selaku pimpinan, walaupun ya kita sekelasnya hanya kepala sekolah, tetapi tetap yang namanya pimpinan itu keputusannya itu akan berpengaruh terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di lembaga yang dia pimpin gitu. Nah, otomatis jadi sebetulnya hal demikian adalah kita ini harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tidak asal, tidak buru-buru, seperti itulah Pak. Jadi kita ini harus benar-benar cermat sebelum keputusan ini harus kita keluarkan. Dengan tadi beberapa kendala, beberapa konsep, beberapa latar belakang. Jadi intinya kita ini dalam mengambil keputusan itu harus cermat Pak. Harus cermat, harus teliti supaya apa yang nanti kita putuskan ini tadi benar-benar baik, syukur-syukur bisa lebih baik. Bagus, syukur-syukur bisa lebih bagus. Nah, dan otomatis kalau baik, bagus, insya Allah manfaatnya ini akan lebih terasa Pak.
baik oleh sekolah, baik oleh masyarakat, baik oleh siswa, semua yang ada berkaitan dengan sekolah. Itu saja Pak. Ya. Iya. Aduh, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini telah banyak memberikan pembelajaran khususnya Iya. kepada saya. Dan Benar-benar. Kita juga sama-sama belajar. Ya Islam mengajarkan ya belajar itu sepanjang hayat tadi ya. betul Pak. Walaupun saya nggak ngerti itu dari mana datangnya. Terima kasih waktunya dan bantuannya. Mudah-mudahan saya bisa mengambil manfaat yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin sesuai dengan saya kemarin itu sudah menyampaikan izin ke Bapak bahwa nanti saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, dalam hal ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak, Pak. Ya, Jadi untuk itu sekali lagi hari ini saya mohon izin untuk dapat menggali selama ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah mungkin barangkali sudah puluhan tahun, dan saya akan banyak belajar dengan pendapat-pendapat Bapak melalui wawancara yang akan saya sampaikan ke Bapak. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja Pak ya. ya. Langsung saja, perasaan Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, kalau boleh saya tahu seperti apa Pak? Ya. Perasaan Pak. Sebetulnya jadi kepala sekolah itu ya ada beban moral juga sih ya. Ya di samping apa namanya ada ya bisa mengatur, tetapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap bawahan kita ini. Artinya bagaimana kita ini ke depannya bisa merubah lebih maju lagi atau gimana. Kalau sekiranya bisa mengaturnya atau memanagenya, mungkin ya insya Allah bisa untuk lebih maju lagi begitu. Iya. Kalau menurut Bapak selama ini mungkin kan Pak yang namanya jadi pemimpin, Ya. ada sesuatu hal yang mudah diselesaikan, ada sesuatu yang mungkin dianggapnya berat permasalahannya. Nah, menurut Bapak permasalahan yang paling berat itu di mana Pak? Seorang kepala sekolah itu. Ya, dalam masalah yang ada di sekolah kami, ya diantaranya kan ada yang dimaksud dengan dilema etika, ya, dan juga ada bujukan moral. Nah, yang paling ini adalah dilema etika karena itu sama-sama benar istilahnya. Nah, kalau bujukan moral kan jelas antara yang benar dengan yang salah itu. Jadi jelas permasalahannya. Jadi dilema etika itu yang dianggap saya ya itu perlu tidak sekonyong-konyong kita ini memutuskan masalah. Jadi mungkin harus banyak melibatkan orang Pak di dalamnya Pak ya? Iya gitu. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, untuk mengidentifikasi maka kita harus menggunakan beberapa beberapa langkah-langkah atau mengumpulkan informasi yang relevan, ya. Kemudian memberikan jawaban yang berbeda memberikan jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini, menanyakan permasalahannya bagaimana. Nah, itu yang sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitannya ini. Nah, mengenai bujukan moral sendiri Pak, apakah Bapak selama menjadi kepala sekolah itu pernah Pak ada istilahnya ada kasus membujuk Bapak, misalnya harus begini, menurut Bapak gimana? Ya, sebetulnya ya kalau yang masalah bujukan moral ini ya dianggapnya bisa kita selesaikan secara langsung. Nah, tapi ini yang lebih sulitnya itu dilema etika ini. Karena saling ini benar Iya. benar Pak ya.
Oke, selanjutnya menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak bagaimana nih, Pak? Ya, jadi dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah kami, terutama untuk kasus-kasus yang ada, yaitu yang pertama kita meminta pendapat dulu, minta pendapat para warga yang ada di sekolah kita ini, Oke. di mana yang akan diselesaikan itu, yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dan beberapa sisi, dan yang kedua dengan melihat sudut pandang, rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan oleh kita, yang itu ada beberapa langkah. Diantaranya kita ini harus mengenali nilai-nilai yang saling nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Nah, langkah ini sangat penting karena kita dipaksa untuk berpikir jernih, mengidentifikasi masalah dengan baik, mampu membedakan antara sopan santun misalnya dengan yang benar-benar terkait moral. Pokoknya singkatnya nggak boleh asal membentuk keputusan lah, tidak sembrono. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini. Dan yang ketiganya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan menguji. Setelah kita mengumpulkan fakta-fakta, baru kita diuji kebenarannya. Iya. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, hal yang efektif itu adalah pembelajaran yang dapat dipetik adalah mempertimbangkan dengan baik dari segala sisi sehingga betul-betul kita ini yakin dan menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dilema etika dalam pengambilan keputusan itu, ya itu jadi individu lawan masyarakat, ya, mungkin itu ada pro kontra, jadi antara individu dan masyarakat, atau juga rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, itu kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, berpikir berbasis hasil akhir. Nah, ini adalah dalam pengambilan keputusan itu yang saya anggap sulit untuk mengidentifikasinya itu Sebagai tantangan tersendiri. sebagai tantangan, Pak. ya. Iya. Oke, selanjutnya menurut Bapak apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi untuk menyelesaikan dilema etika karena benar melawan benar, jadi kita ini tidak sekonyong-konyong langsung diselesaikan di tempat. Untuk itu, ya tadi kita ini perlu adanya mengenali dulu masalahnya. Jadi ada jadwal tertentu. Jadi ada pertemuan-pertemuan dan bisa juga bergantian. Nah, untuk membenarkan bagaimana nih dalam menguji kebenaran atau salahnya kasus ini. Jadi jadi kita perlu adanya jadwal pertemuan untuk menyelesaikan. Jadi tergantung kasus, Pak, ya? Iya. Kalau kasusnya istilahnya bisa pada saat itu diselesaikan, maka saat itu pula Iya. bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya permasalahannya itu rumit, perlu bantuan pihak lain, tentunya Bapak
cara untuk menyelesaikannya mungkin dibentuk jadwal atau sejenisnya seperti itu Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya adakah menurut Bapak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang membantu atau apa namanya, yaitu diantaranya adalah individunya, kemudian mindset kitanya juga, bagaimana menanggapi masalah itu. Jadi intinya kita ini harus ada rasa peduli dulu. Nah itu, jadi jangan tergesa-gesa dalam memutuskan. Belum tentu dia itu bersalah atau bagaimanapun, kita ini harus dengan yang relevan, dengan yang sebenar-benarnya, karena ada rasa kepedulian juga. Jangan sampai kita salah memutuskan akhirnya. Oke, selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat dipetik adalah akhirnya kita ini dalam memutuskan ini harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita ini betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat. Dan juga sebagai pembelajaran, barangkali pada waktu memutuskan itu ada kesalahan sehingga merugikan orang lain. Pokoknya yang rasa kemanusiaan itu diantaranya. Ya, berarti seorang pemimpin harus bijaksana Pak ya? Ya. Tidak boleh sekonyong-konyong memutuskan masalah tanpa ada bukti dan fakta lainnya. Oke, terima kasih Bapak sudah membantu saya dan sudah memberikan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan